Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Angelina Dulestari, dan teman saya, Rindi Antika, Sri Ayu, Muhammad Lutfi, dan Muhammad Wildan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi Oktav pada materi matematika tingkat SMP. Pada kali ini kami mengambil materi berjudul Aritmatika Sosial. Next. Saya akan menjelaskan apa itu aritmatika sosial. Menurut pengertiannya, aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada dalam kehidupan sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah-istilah perdagangan seperti harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi, istilah impas, rabat atau yang sering kita kenal diskon, bruto, neto, tara, dan bonus. Nah, istilah-istilah ini merupakan bagian dari matematika yang disebut aritmatika sosial. Jadi, aritmatika sosial itu membahas perhitungan keuntungan dalam perdagangan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Next. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa dalam aritmatika sosial ini terdapat beberapa istilah matematika, seperti istilah untung, rugi, dan impas. Nah, penjual dinyatakan untung jika harga jual atau pemasukan yang diperoleh oleh penjual itu lebih besar daripada harga beli atau modal yang dikeluarkannya. Penjual dinyatakan rugi jika harga jual atau pemasukan yang diperolehnya lebih kecil daripada harga beli atau modal. Penjual dikatakan impas apabila harga jual atau pemasukannya sama dengan harga beli atau modal yang telah dikeluarkannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Wildan. Yang pertama yaitu persentase keuntungan. Seseorang bisa dikatakan mengalami untung apabila harga jual lebih besar dari harga beli. Maka dari itu, persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Yang kemudian adalah persentase kerugian. Seseorang dikatakan mengalami kerugian apabila harga jual lebih kecil daripada harga beli, sehingga persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus persentase rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual per harga beli dikali 100%. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Lutfi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bunga tabungan. Secara sederhana, besar bunga tunggal merupakan besar persentase bunga dikali dengan tabungan awal, sehingga dirumuskan sebagai berikut. Untuk bunga dalam setahun, yaitu menggunakan rumus B sama dengan persen B dikali dengan tabungan awal, di mana persen B ini merupakan persentase bunga. Dan untuk bunga dalam per bulannya, yaitu menggunakan rumus B sama dengan N per 12 dikali persen B dikali dengan tabungan awal, di mana N ini merupakan lama menabung dalam bulannya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Sri Ayu. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang diskon atau biasa yang disebut dengan keuntungan. Atau potongan. Jadi, saat kita pergi ke toko atau minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, atau diskon 50%. Secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Menurut Malloy dan kawan-kawan, diskon adalah jumlah di mana harga biasa dari sebuah barang berkurang. Persamaan antara diskon, harga barang awal, dan harga barang setelah diskon dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu diskon yang biasa dilambangkan dengan D
sama dengan persentase diskon atau dilambangkan dengan persen D dikali harga barang atau biasa disimbolkan dengan A. Sehingga harga barang akhir atau harga setelah didiskon itu biasa disimbolkan dengan B sama dengan harga barang awal atau A dikurangi diskon atau D. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindi. Baik, berikut adalah penerapan aritmatika sosial dalam aplikasi Octave. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Rani membeli baju seharga Rp150.000. Kemudian baju itu ia jual lagi dengan harga Rp165.000. Berapa persen laba yang diperoleh oleh Rani? Nah, dari soal ini, yaitu yang dicari adalah persen laba atau persen untung. Nah, ketika kita masukkan ke dalam aplikasi Octave, kita dapat mengetik dengan membuat sebuah variabel. Nah, di sini seperti harga beli, kita membuat variabel, kita ketik HB. Kita juga bisa mengetik dengan tulisan harga beli atau yang lain-lain. Nah, saya mengetik dengan simbol HB, yaitu sama dengan Rp150.000. Nah, selanjutnya kita enter, lalu ketik lagi yaitu harga jual dengan simbol HJ sama dengan Rp165.000. Lalu untuk mencari untung, nah untung di sini kita ketik yaitu HJ dikurangi HB. Kita enter, dapat diketahui bahwa untung dari Rani tersebut yaitu 15.000. Nah, lalu kita masukkan rumus untuk mencari presentasi untung. Nah, persen untung tersebut yaitu HJ dikurangi HB dibagi HB lalu dikali 100%. Nah, di sini saya mengetik dengan 100/100. Nah, dapat diketahui bahwa persen untung dari harga jual Rani yaitu 0,1 atau 10%. Next. Nah, berikut adalah contoh soal yang kedua, yaitu Pak Roni menabung sebesar Rp100.000 di suatu bank dengan suku bunga 18% setahun. Tentukan besar bunga Pak Roni selama 6 bulan menabung. Nah, di sini kita mencari besar bunga selama 6 bulan menabung. Kita bisa mengetik seperti yang soal sebelumnya, yaitu membuat variabel. Di sini A, di mana itu adalah modal, sama dengan 100.000. Lalu SB ini yaitu suku bunga, 18/100. Dan N adalah lama menabung, yaitu 6 bulan, kita ketik 6. Lalu kita masukkan rumus, yaitu di mana B sama dengan N/12 dikali SB dikali A. B adalah bunga, N adalah lama menabung, SB adalah suku bunga, dan A adalah modal. Dapat diketahui bahwa bunga dari menabung selama 6 bulan tersebut yaitu 9.000. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Ayu. Untuk contoh selanjutnya, di sini adalah contoh soal diskon, yaitu soalnya sebuah toko memberikan diskon 20% untuk pembelian 2 buah baju dan 15% untuk pembelian 3 celana. Ya, Ita membeli 2 buah baju seharga 200.000 dan 3 buah celana seharga 210.000 yang belum dipotong diskon. Tentukan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk semua barang yang dibeli oleh Ita setelah mendapatkan diskon. Jadi sama seperti yang dijelaskan oleh Rindi tadi, kita menggunakan variabel-variabel. Jadi misalkan untuk diskon bajunya yaitu 20%. Di Octave kita menulis DB sama dengan 20/100. Titik koma, enter. Selanjutnya yaitu B atau harga bajunya, di situ 200.000, jadi diketik B sama dengan 200.000, titik koma, enter. Untuk diskon celananya, kita misalkan DC sama dengan 15/100.
100, titik koma, enter. Terus harga celananya kita misalkan C sama dengan 210.000, titik koma, enter. Nah, untuk selanjutnya kita mencari diskon bajunya. Jadi dituliskan petik 1 diskon baju. Petik 1 terus titik koma, enter. Kan kita mencari diskon bajunya ya. Jadi kita ketikkan saja DB dikali B, yaitu DB tadi kan diskon bajunya, yaitu 20%, dan B-nya itu harga bajunya, yaitu 200.000. Kita langsung enter, dan langsung ketemu jawabannya, yaitu 40.000. Jadi, untuk harga akhirnya atau harga setelah didiskon, kita misalkan HB sama dengan B dikurangi diskonnya tadi, yaitu 40.000. Di enter, ketemu HB sama dengan 160.000. Dan untuk diskon celananya, kita tulis saya petik 1 diskon celana, petik 1 titik koma, enter. Lalu dicari diskon celananya, yaitu DC, presentase diskonnya tadi ya, DC dikali C itu harga untuk celananya, yaitu 210.000 tadi. Lalu di enter, dan ketemu jawabannya adalah 31.500. Dan untuk harga akhir atau harga setelah didiskon, kita misalkan tulis diketik HC. HC sama dengan C dikurangi 31.500 dengan C tadi itu harga dari celananya. Dan di enter ketemu HC sama dengan 178.500. Dan di enter lagi untuk mengetahui total biaya yang harus dibayar setelah didiskon, tinggal menambahkan antara HB plus HC, dan di enter hasilnya 338.500. Itu penjelasan dari saya kembalikan ke Angel. Terima kasih. Demikian presentasi kami mengenai aritmatika sosial dan penerapannya pada Oktav. Jika ada kekurangan, kurang jelas, atau kesalahan penggunaan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.